para nabi dan para rasul tidaklah diutus kecuali membawa kebahagiaan bagi manusia, membawa ajaran yang akan membahagiakan mereka, menyelamatkan mereka, memenangkan mereka di dunia dan juga di akhirat. Ya, saudara kaum muslimin, tidak mungkin Allah SWT mengutus para nabi datang untuk membawa musibah bagi manusia. Ini tidak mungkin, tidak boleh kita yakini. Ya, tetapi apa? Orang-orang kafir musyrik, ya, Fir'aun dan orang-orang yang semisal mereka justru meyakini dengan dakwah mereka akan mundur. Ya. Dengan dakwah ajaran Nabi Musa mereka akan terbelakang. Mereka akan dimusuhi, mereka akan berpecah belah, mereka akan ditimpa kekeringan, mereka akan ditimpa bencana. Jadi saudara kaum muslimin, ya, oleh karena itu di sini juga dibawakan firman Allah dalam surat Yasin. Qalu ta'irukum ma'akum. Ya, ini di zaman yang lain, ini di zamannya Fir'aun. Kemudian di dalam surat Yasin disebutkan rasul-rasul pun juga, ya, sebelum atau sesudah Nabi Musa mereka mendapatkan tuduhan yang sama. Dari siapa? Dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrik, dari orang-orang yang lemah akidahnya. Apa tuduhan mereka? Mereka mengatakan, qalu inna tatayyarna bikum. Ya, mereka berkata, kami ini merasa sial, ditimpa kemalangan karena dakwah kalian, wahai para rasul. La illam tantahu, kalau kalian tidak mau berhenti dari berdakwah, la narjumannakum, kami akan lempar kalian, rajam kalian. Wala yamassannakum minna azabun alim, dan akan kalian dapatkan dari kami siksa yang pedih. Maka para rasul menjawab, qalu ta'irukum ma'akum. Ya, para nabi pun menjawab, para rasul menjawab, kemalangan kalian itu adalah karena ulah kalian sendiri. Ya, jadi ikhwan fillah, saudara kaum muslimin, bagaimana mungkin seorang nabi dari Nabi Allah Musa kalimullah membawa bencana dan musibah kepada umat manusia, kecuali beliau membawa kebahagiaan dan keberuntungan yang luar biasa. Saudara kaum muslimin, lihat apa yang didapatkan oleh, yaitu Asyah binti Muzahim, seorang yang sebagian besar hidupnya hidup bersama Togut yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, Fir'aun. Dia, Asyah binti Muzahim ini adalah istri Fir'aun. Saudara kaum muslimin, ketika dia menerima dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala buatkan baginya rumah di surga. Saudara kaum muslimin, keberuntungan seperti apakah yang lebih besar daripada keberuntungan ini? Ya, saudara kaum muslimin, bayangkan dia hidup di tengah-tengah orang-orang jahat, di tengah Togut dan para tentaranya. Saudara kaum muslimin, dengan bertauhid dia selamat dari semua kejahatan tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya tauhid. Lihat pula para penyihir Fir'aun, sebagian besar hidupnya penuh dengan penyembahan terhadap berhala, setan, jin-jin, roh-roh jahat. Mereka para penyihir ini di detik-detik terakhir dari hidupnya sempat menerima dakwah tauhid Nabi Musa alaihissalam. Saudara kaum muslimin, Fir'aun pun memotong mereka, tangan dan kakinya secara bersilang. Tetapi dalam saat pemotongan tersebut diperlihatkan rumah-rumah tempat-tempat tinggal mereka di surga, sehingga mereka tidak merasakan sakitnya penyiksaan. Saudara kaum muslimin, adakah keberuntungan yang lebih besar daripada ini yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam? Lihat pula Masitoh, tukang sisir rambut putri Fir'aun. Masitoh bersama anak-anaknya yang dimasak di dalam kuali yang besar lantaran menerima dakwah tauhid. Saudara kaum muslimin, ketika Nabi kita Isra Mi'raj, Nabi mencium aroma yang sangat wangi. Wahai Jibril, ini aroma wangi siapa? Jibril pun menceritakan ini adalah Masitoh. Saudara kaum muslimin, ini adakah keberuntungan yang lebih besar daripada ini? Kebahagiaan. Saudara kaum muslimin, oleh karena itu siapa yang mengira dengan mengunggulkan dakwah tauhid, sering-sering menyampaikannya, ini akan menyebabkan kemunduran, ini akan menyebabkan perpecahan, ini akan menyebabkan kekalahan, berarti dia meyakini keyakinan yang sama seperti apa yang diyakini oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, bahkan kita katakan sebaliknya, dengan penuh keyakinan kita tidak akan bisa menang.
Kita tidak akan bisa maju kecuali dengan mengunggulkan dan mendakwahkan dakwah para nabi dan para rasul, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang sangat dibutuhkan oleh manusia semuanya tanpa terkecuali, bahkan para nabi dan para rasul pun. Di dalam menyebutkan faedah dari hadis ketika Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabb, ajarkan aku sesuatu yang dengannya aku berzikir dan berdoa kepadamu." Maka Allah pun menjawab, "Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah." "Ya Rabb," kata Nabi Musa, "seluruh hambamu sudah mengucapkan kalimat ini." Maka Allah pun mengatakan kepada Musa, "Wahai Musa, sekiranya 7 lapis langit beserta isinya kecuali diriku, 7 lapis bumi besar diletakkan dalam satu daun timbangan, la ilaha illallah di timbangan yang lainnya, pasti lebih berat kalimat la ilaha illallah." Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ya, para nabi saja butuh dijelaskan keutamaan tauhid, lantas bagaimana dengan selain mereka? Ya, jadi saudara kaum muslimin, ya, oleh karena itu, ya, kemenangan